Kita akan membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Tema firman Tuhan siang ini adalah seri kelima dari kasih yang sejati yang saya beri judul kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 ayat 7, kasih atau ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, berbicara tentang kasih memang menarik untuk dibicarakan. Menyanyikan lagu kasih menarik untuk dinyanyikan. Tetapi memperagakan kasih, mempraktikkan kasih itu terkadang menyakitkan. Apalagi minggu lalu kita membahas mengenai level kasih yang paling tinggi, mengasihi musuh. Di sharing Komsel kemarin kita diskusi, kita sharing. Yang menarik diskusi senior ini kadang-kadang kan saking jujurnya gitu kan apa adanya. Ada yang bilang, Pak, saya nggak membales saja udah hebat tuh. Gimana suruh bales dengan kebaikan? Gak bales saja sudah hebat. Kita dijahatin, kita gak bales orang itu dengan kejahatan yang sama yang dilakukan kepada kita udah hebat. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau cuman gak bales saja levelnya masih rendah. Levelnya masih seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi balas dengan kejahatan. Kalau kita mau levelnya seperti yang Bapa kehendaki, seperti ajaran Kristus, bagaimana caranya kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan? Bukan hanya mendiamkan, tetapi membalas dengan kebaikan. Contoh kemarin saya sampaikan termasuk didiskusikan di Komsel. Tetangga kita kasih atau buang sampah di tempat kita. Kita nggak bales buang sampah kita yang kotor ke tempat dia aja udah hebat kan. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan bukan hanya kita ndak bales, tetapi dia buang sampah ke tempat kita bikinin kue, kita kirim kue untuk orang itu. Nah itu kan susah. Susah apa gampang? Susah. Tapi kue yang tidak diracun ya. Kue yang bukan dikutuki ya. Udah begitu ndak cukup. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mendoakannya. Aku berkati dia, aku doakan dia supaya aman, sejahtera, keluarganya diberkati. Kurang, cukup. Ternyata masih belum lagi. Yesus sampaikan bukan hanya kita mengasihi dalam bentuk perbuatan baik mendoakannya, tetapi mengucapkan kata-kata berkat. Padahal dia kutukin kita. Dia ngomong sama kita, lu ya, gua kutukin lu ya, biar gak beranak lu ya. Gue kutukin lo ya biar bangkrut lo ya. Gue kutukin lo ya biar kecelakaan. Nah kita balesnya aku berkati kamu ya. Supaya keluargamu baik, sejahtera, diberkati. Susah apa gampang? Susah, sangat susah, sulit, sangat sulit. Dan bisa disebut mustahil dilakukan kalau orang itu tidak betul-betul hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak sanggup. Makanya firman Tuhan bagi orang percaya sesuatu itu adalah mungkin itu berlaku untuk pelajaran kasih. Kalau orang yang tidak percaya tidak mungkin mampu melakukannya. Tapi orang yang percaya Kristus mampu melakukan kasih dengan standarnya Kristus. Nanti malam kita membahas satu topik tentang perceraian dan perkawinan kembali. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan satu standar perkawinan Kristen itu abadi. Sekali untuk selamanya. Itu berlaku untuk semua pengikut Kristus di seluruh dunia. Kalau kita ngaku pengikut Kristus kita harus ikuti standar itu. Tetapi kalau orang tidak ikut Kristus, tidak menjadi pengikut Kristus, kita tidak bisa tuntut atau hakimi harus mengenakan standar itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan nanti firman Tuhan yang kita dengar itu untuk menjadi hakim bagi saudara kita. Senjata untuk menghakimi saudara kita. Tetapi sebagai pencegahan. Jadi salah satu
tujuan saya menyampaikan tema tentang kasih, tentang perceraian dan perkawinan kembali adalah unsur-unsur pencegahan di dalamnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah terjadi nasi sudah jadi bubur lain, itu pelayanan pastoral. Tapi kalau belum terjadi perceraian, belum terjadi satu yang menyakitkan dalam keluarga kita hancur berkeping-keping, alangkah lebih bagusnya kita mempelajarinya, kita menerapkannya. Dan unsur-unsur kasih adalah salah satu hal terpenting untuk mencegah perceraian. Orang mungkin secara fisik dan di atas kertas belum bercerai, tapi belum tentu batin dan jiwanya masih nyatu. Biasanya sudah cerai batin, cerai dalam arti dia sudah tidak ada connect lagi. Sudah nggak ada hubungan lagi, dingin. Di rumah juga dianggap seperti nggak ada. Ada lu, oke, nggak ada lu juga, nggak apa-apa. Makan, bahkan melakukan hubungan suami istri pun sudah tidak merasakan ikatan batin yang kuat lagi. Hati-hatilah, kalau pernikahanmu sampai level itu, pernikahanmu ada dalam kondisi berbahaya. Kalau kita sudah mulai saling menyakiti, sedikit-sedikit ngomong gue ceraiin lo, awas lo gue ceraiin lo. Nah itu salah satu indikasi bahwa keluarga saudara ada di ujung tanduk. Nah kalau kita ngelihat dalam karakteristik kasih ini adalah satu dari 14 karakteristik kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 atau ayat 4 sampai 8. Dan itu karakteristik yang lengkap di sana yang saya sudah jelaskan dalam bentuk renungan, tetapi khotbahnya sengaja memang saya tidak jelaskan secara detail. Tapi perhatikan, kalimat kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, ini seperti paket. Sama paketnya dengan ayat 4. Sabar, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini sama-sama paket. Begini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kasih itu menutupi segala sesuatu, artinya apa? Kasih itu enggak membuka aib orang. Kalau kita mengasihi orang, kita enggak buka aib orang. Kalau kita buka aib orang, kita enggak benar-benar mengasihi orang itu. Suami-suami, kalau engkau mengasihi istrimu, engkau akan jaga istrimu. Engkau enggak akan buka aib istrimu. Rahasia istrimu rahasiamu, kamu akan simpan sebaik-baiknya. Apalagi di depan orang tuamu atau mertua dari istrimu. Jangan sekali-kali ngomong kejelekan pasanganmu kepada mertuanya atau kepada orang tuamu. Sekali itu terjadi, maka kondisi suasana hubungan keluargamu dipertaruhkan. Demikian juga sebaliknya. Kalau istri menyayangi suami, maka kelemahan suami, keburukan suami akan menjadi rahasia tersendiri. Disimpan, hanya dia yang tahu dan Tuhan. Bukan diekspos di media sosial. Katanya ini apaan tuh, suami model apa tuh, istri model apa tuh. Gak pulang dari jam 10 tadi, berangkat jam 10 malam belum pulang. Coba di media sosial, itu bukan kasih. Membuka aib orang yang kita cintai bukan kasih. Menceritakan kepada teman-teman, tahu nggak istriku tuh dulu waktu saya nikah beratnya itu apa beratnya? Ikat lingkar pinggangnya itu 28 loh. Sekarang 82. Wah gitu ketawa. Tahu nggak istriku tuh waduh nggak bisa masak, colok. Kita nggak akan melakukan itu dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita hanya menceritakan kebaikan-kebaikan pasangan kita. Tahu nggak? Setelah aku menikah aku bahagia. Aduh, saya tahu sekarang. Saya pikir dulu nikah itu bahagia. Saya pikir nikah itu menyenangkan. Ternyata lebih bahagia, lebih menyenangkan. Aduh, aku ketemu dengan istri yang begitu peduli, begitu ngerti aku. Walaupun nggak sempurna-sempurna amat. Istrimu di rumah memang gak sempurna-sempurna amat. Tetapi buktinya engkau tercover, engkau tertolong oleh kehadiran istrimu. Dan itu yang harus kau ceritakan. Sebaliknya, sang istri juga begitu, sang perempuan juga begitu. Cerita ke mamanya, ke tetangganya. Misalnya suami tidak jarang pulang, suami kerja sampai larut malam. Harus diceritakan yang positif, yang baik. Ya suamiku memang pulang larut malam, dia kerja keras. Aku bangga dengan dia.
Jarang laki-laki yang seperti itu yang mau berjuang buat keluarganya, kerja sampai larut malam. Memang waktuku terbatas. Memang dia pulang juga sudah kelelahan. Aku gak tahu aku harus berbuat apa, tapi aku berdoa buat suamiku. Supaya suamiku sehat, supaya suamiku kuat. Jangan malah kebalik. Suami model apa? Tuh lihat, yang kamu jalan-jalan kan, kemana-mana kan. Suamiku mana pernah. Kagak begitu tuh suamiku. Nah itu bukan kasih kalau kita akhirnya membongkar aib orang lain. Termasuk dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan, dalam komunitas gereja. Kita gak jelek-jelekin, kita gak membicarakan kejelekan orang lain. Kita cover, kita tutup, kita percaya. Nah baru yang kedua, percaya segala sesuatu. Kita percaya orang itu akan berubah suatu hari nanti. Coba malu gak kita? Kalau kita terlanjur jelek-jelekin orang itu berubah. Waduh, terlanjur gue jelek-jelekin istri gue, ternyata dia berubah sekarang. Terlanjur gue jelek-jelekin suami gue, sekarang dia berubah. Terlanjur gue jelekin si A itu, si David itu, aduh sekarang si David berubah jadi baik. Aduh jadinya kita malu. Semua yang sudah kita ucapkan tidak bisa kita tarik kembali. Jadi ya memang itulah unsur kasih. Kasih itu menutupi aib, kasih juga percaya segala sesuatu. Udah berubah belum? Belum berubah. Makanya mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan dia berubah suatu hari nanti. Aku percaya dan aku berharap dia berubah suatu hari. Nah dasar iman itu menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Kita belum lihat dia berubah, belum lihat buktinya dia berubah, tapi kita percaya dan kita mengharapkan suatu hari dia berubah. Saya tuh punya iman Bapak Ibu itu suatu hari akan bersama dengan saya di kerajaan Bapa. Satu hari saya melihat Bapak Ibu saudaraku sekalian itu akan melayani bersama dengan saya. Pertanyaannya adalah apakah saya sudah melihat hasilnya? Saya kasih contoh misalnya saya melihat Akong, saya melihat Agung, semua nih. Saya melihat Akyong. Ini sekitar 3-4 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu. Dengan satu penglihatan, dengan satu pengharapan bahwa anak-anak ini, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Akan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta ya. Mungkin akan menggantikan saya khotbah. Akan melayani banyak orang. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kata-katanya akan manis, lembut. Akan mengcover begitu banyak orang. Sudah terjadi belum? 4 tahun lalu? 5 tahun lalu? Belum. Saya belum melihat itu, saya percaya, saya mengharapkan suatu hari itu terjadi. Dan kalau kita punya paket ini menutupi aib, percaya bahwa dia bisa berubah, mengharapkan bahwa suatu hari dia berubah, maka kita akan sanggup menanggung segala hal yang buruk dari orang tersebut. Tapi kalau kita gak percaya, kita gak berharap, kita buka aibnya, kita gak sanggup nanggung. Nah, yang menarik Bapak Ibu perhatikan, ada kata sabar di sana, sabar menanggung. Ini kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ada juga kata sabar, kasih itu sabar, tapi artinya beda. Perhatikan, kalau sabar yang sabar menanggung itu menggunakan bahasa asli hopomenein, kata kerjanya hopomenein, yang artinya sabar di sini adalah tabah, tekun, menghadapi kondisi atau keadaan yang sulit. Jadi ini lebih kepada keadaan. Tetapi sabarnya di sini, tekunnya di sini bukan secara pasif, tetapi dia sakit hati. Tetapi tabahnya di sini, tekunnya di sini dia bisa mengubah satu kejadian atau keadaan yang buruk, perlakuan yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Tetapi sabar dalam ayat 4, kasih itu sabar, itu makrotumein. Makrotumein ini sabar menghadapi orang. Jadi kalau sabar yang dipakai untuk hupomenein itu adalah menghadapi keadaan yang sulit, gak punya duit, macet, antri, banyak masalah, banyak penderitaan, itu kata yang dipakai hupomenein. Tapi kalau sabar menghadapi orang yang jahat,
semena-mena, tidak adil, itu menggunakan kata makrotumein. Jadi beda artinya. Kalau misalnya saya antri panjang, saya sabar. Sabar yang dipakai mana? Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya udah antri, ketemu sama orang yang nyerobot, nah itu saya sabar dalam arti makrotumein. Jadi begini, kadang-kadang memang Tuhan izinkan begitu. Kita ketemu dengan orang-orang yang model begini. Model begini dan kondisi keadaan yang begini. Kasih sejati bukan sekedar perasaan sentimental, suka atau tidak suka, tetapi kasih yang diperagakan dalam perbuatan nyata kepada manusia. Kalau perasaan itu gampang. Kamu mengasihi dia? Ya, aku mengasihi dia. Kayak pacaran, kalau kita nikah. Kalau ditanya rata-rata kalau pasangannya ditanya, kamu sayang sama istrimu, sama suamimu? Oh, aku sayang. Sama, kamu sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan? Iya, aku cinta. Kamu sayang sama gereja Tuhan? Iya, aku sayang sama gereja Tuhan. Itu baru perasaan kita. Kasih yang sejati itu harus diperagakan. Dan itu salah satu nilai gereja kita. Kalau nggak diperagakan, nyanyi mah gampang. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih. Nah, mudah. Tapi kalau kasih yang diperagakan lemah lembut tuh kayak gimana? Murah hati tuh kayak gimana? Itu dua hal yang berbeda. Kasih sejati bukan hanya sabar menghadapi sesama yang jahat, yang memperlakukan kita tidak adil, yang membuat kita sakit hati, yang semena-mena, tetapi juga yang tabah menanggung keadaan terburuk sekalipun. Jadi kasih sejati itu punya dua dimensi. Sabar menghadapi orang yang jahat kayak apapun sama kita jahatnya seperti minggu lalu. Tetapi juga mampu menanggung kondisi buruk kayak apapun. Orang yang punya kualitas kasih ini gak mungkin bunuh diri. Dan kalau nikah gak mungkin diceraikan pasangannya. Kecuali dia korban, dia diceraikan. Tapi kalau sebisa mungkin dia akan berjuang supaya dia gak diceraikan. Tetapi perhatikan baik-baik, kasih yang betul-betul memiliki dua dimensi ini kasih yang luar biasa. Jadi saya ulang lagi, tabah atau tekun yang diterjemahkan dengan hupomenein bukan hanya pasrah atau pasif, tetapi secara aktif mengubah hal-hal yang buruk dalam kehidupan menjadi kebaikan. Diperlakukannya sih jahat, tetapi berubah jadi baik. Loh kok bisa begitu? Ada orang yang dijahatin, dia bukan makin sakit hati, dia bukan makin buruk, karakternya makin bagus. Tapi ada orang dijahatin, menjadi monster dia. Nah itu tergantung kita. Ada orang alami berbagai masalah, hatinya makin lembut, makin sabar, makin baik. Tapi ada orang hadapin masalah, dia gak bisa terima, dia sakit hati jadi pembunuh darah dingin. Orang-orang yang memiliki kasih sejati mampu mengubah batu menjadi roti. Ini kata-kata kiasan yang saya pakai. Mampu mengubah air menjadi anggur. Mampu mengubah air yang pahit menjadi manis. Mampu mengubah gelap menjadi terang dalam kehidupan ini. Jadi orang-orang yang mempunyai kasih betul-betul bisa mengubah keadaan. Suasana rumah panas kayak apapun, kalau kita ketemu dengan orang yang bisa ngademin, yang tenang, yang ngalah, adem itu rumah. Bener adem. Makanya tidak ada yang namanya keributan tuh salah satu orang, pasti dua-duanya salah. Karena kalau salah satu ngalah nggak jadi ribut. Papi sini, ya Mi. Aku mau ngomong ya Pi ya, ya Mi. Dari dulu ya Papi ini orangnya, ya Mi. Nggak jadi ribut, ya Mi. Sekarang Papi mandi, ya Mi. Habis mandi, Papi makan, iya Mi. Habis makan gantian ngomong anak, iya Mi. Cepetan, iya Mi. Nggak jadi masalah. Tapi kalau baru, Papi habis ini Papi mandi ya. Tunggu sebentar. Ini jadi suami di rumah ini siapa? Kok kamu jadi marah-marah, jadi bentak-bentak saya? Emangnya saya ini babu kamu apa? Emang saya anak buah kamu apa? Hah? Apa? Sudah, masalah jadi besar. Hanya masalah kecil jadi masalah besar kalau kita tidak peragakan kasih. Bukan masalah besar, masalah kecil-kecil.
Jadi jangan dipikir saudara suatu bangunan itu hancur, roboh karena kesalahan besar. Kadang cuma kesalahan kecil kok. Ya, itu di sini ada Pak Diki yang ngerti ya. Diki mungkin ngerti dari arti arsiteknya, kalau hitung-hitungan meleset. Ada kesalahan hitungan, itu mungkin bukan kesalahan besar, kelihatannya kesalahan kecil. Ada bahan yang pencampurannya kurang. Itu bisa membuat bangunan roboh loh. Yang kita anggap sepele, sepele kok hanya masalah-masalah kecil di keluarga. Tapi kalau nggak diselesaikan, itu bisa merusak bangunan keluarga tersebut. Itu sebabnya punya iman saja tidak cukup, kata Rasul Petrus. Di dalam kekristenan iman kita saja tidak cukup. Jangan cuma punya iman toh. Tapi iman kita mesti ditambahkan apa? Ditambahkan kebajikan. Ditambahkan perbuatan baik. Orang Kristen itu harus baik. Jangan cuma percaya Yesus tapi mulutnya ngomong Yesus Tuhannya tapi perbuatannya jahat. Mulutnya bilang kasih tapi perbuatannya bukan kasih. Bukan hanya ditambahkan kebajikan, pada iman kita juga ditambahkan pengetahuan, harus belajar firman. Belajar kebenaran supaya keputusannya benar, tindakannya benar, kebiasaannya benar. Orang kalau cara berpikirnya salah pasti kata-katanya salah, tindakannya salah, keputusannya salah, akhirnya karakternya juga rusak. Bukan hanya pengetahuan saja, juga ditambahkan punya namanya buah roh penguasaan diri. Ada orang ya Bapak Ibu misalnya nyanyi tentang kasih tapi keluar ruangan diserempet dikit, ketemu mungkin nggak sengaja disodok mobil dari belakang, keluar langsung ngamuk. Perlulah kita punya penguasaan diri. Makanya orang nanti ngelihat Kristen kok begitu ya, di gereja kayak malaikat, di luar gereja kayak setan. Kalau ngomong haleluya kayak malaikat, tapi kalau di rumah istri digamparin, pembantu dimaki-maki. Nah, Kristen seperti ini Kristen yang tidak ada penguasaan diri. Bukan hanya itu saja, ditambahkan lagi apa? Ketekunan, ketabahan untuk menghadapi keadaan sulit. Orang Kristen itu harus tangguh, jangan cemen. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit nyalahin orang, nyalahin presiden, nyalahin gereja, nyalahin orang tua, nyalahin pasangan. Enggak, jadi orang Kristen jangan begitu, harus tangguh, harus kuat. Kadang nyalahin Tuhan. Kok hujan sih Tuhan, kemarin udah hujan lagi. Bisa ngatur cuaca gak sih? Jangan dikit-dikit ngeluh. Saya kalau ngelihat sedikit orang dikit-dikit ngeluh itu, orang seperti itu bakal gak pernah jadi orang yang berhasil. Nyalahin bos, nyalahin ini, nyalahin itu, sampai jalan aja disalahin. Saudara, jadi orang itu yang harus tangguh, tough gitu loh. Jangan dikit-dikit mulut kita tuh ngomel. Kita gak akan pernah menjadi orang Kristen yang menjadi berkat. Itu sebabnya Yakobus mengatakan bahwa kalau kita diuji iman kita, baru ketekunan itu akan muncul ke permukaan. Jadi buah roh ketekunan atau karakter ketekunan itu hanya akan muncul kalau diuji. Ujiannya lewat apa? Nah, ujiannya lewat dua hal. Yang pertama, ujiannya lewat orang-orang jahat. Yang kedua, lewat situasi-situasi buruk atau situasi yang gak enak. Jadi dua nih. Saya kasih bagannya di situ ya. Ujian, kemudian orang yang jahat, situasi yang buruk. Nah, itu yang mendewasakan, yang memurnikan iman kita, yang membuat kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu sebabnya saya katakan karakter tidak bisa sempurna atau tidak bisa dewasa tanpa ujian iman. Tidak bisa. Kita bagaimana tahu kita sudah dewasa? Kita belum diuji kok. Dites dulu lah. Dites dulu. Kalau kita memang tangguh, memang kuat, jadi tes lewat masalah, lewat persoalan, keadaan sulit, gak punya duit. Gimana? Kuat tidak? Ngeluh tidak? Komplain sama Tuhan tidak? Marah-marah enggak? Kalau kita masih marah-marah, komplain sama ini, komplain sama itu, kita belum kuat. Kristen kita mungkin sudah 20 tahun, kita mungkin pelayanan, bahkan kita mungkin pendeta. Tapi kalau kita masih ngeluh sono, ngeluh sini, aduh, kita sakit hati sono, sakit hati sini, kita belum. Nah, ujiannya kadang-kadang adalah orang-orang di sekitar kita.
Makanya sering saya bilang kemarin, kadang-kadang orang-orang sekitar kita ini seperti amplas yang membersihkan karakter kasar kita. Kita yang masih kasar, kita yang masih suka marah-marah, kita masih suka cemburuan. Nah, itu di amplas lewat orang-orang terdekat kita. Menarik, Amsal 27:17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, terjemahan bahasa Indonesia modern itu diterjemahkan dengan sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Belajar dari sesamanya itu belajar apa? Termasuk belajar dari kejahatan sesama kita. Orang kok pelit gitu ya, aku nggak boleh seperti itu. Orang kok pemimpin kok jahat begitu, aku nggak boleh jadi pemimpin seperti itu. Jadi belajar dari sesama itu nggak selalu yang baik-baik. Yang buruk kita bisa pelajari untuk tidak diperagakan. Misalnya kita belajar di keluarga yang gagal. Teman kita punya keluarga gagal, ribut. Orang tua kita pernah menikah gagal. Kita anaknya, kita bisa belajar juga. Belajar apanya? Aku gak boleh begitu lagi. Gak boleh aku begitu. Lihat tuh, mamaku tuh kalau sama papaku lebih galak. Lebih galak mamaku daripada papaku. Aku gak boleh begitu. Kita harus begitu. Jangan malah diulang sejarah hitam tersebut. Sejarah kelam tersebut. Kalau saudara kerja sama bosnya itu udah jahat, pelit, suka ingkar janji, apalagi gajinya kecil gak naik-naik. Belajarlah suatu hari kalau engkau jadi bos, engkau gak boleh begitu. Karena kita belum jadi bos, mungkin kita belum tahu. Tapi setelah jadi bos, kita baru akan tahu, wah susah juga ya ngatur karyawan ya. Repot juga ya. Nah, itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa maksud dari semua ujian, Petrus mengatakan maksud dari semua ujian itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Seperti emas yang diuji untuk muncul, supaya emas tersebut muncul kemurniannya. Saya tidak tahu berapa kira-kira panas yang dibutuhkan. Saya pernah cari di internet, searching di Google. Bagaimana caranya emas itu diproses sampai murni? Ternyata perlu alat-alat begitu banyak. Media begitu banyak, fasilitas begitu banyak supaya bisa menjadi sarana satu emas itu akhirnya yang tadi gak murni jadi murni. Wah, ternyata kita juga begitu. Perlu berbagai situasi, berbagai keadaan, berbagai jenis orang yang membentuk kita sampai kita murni. Nah, kata murni sampai kita murni ini artinya kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata kataros. Kataros itu bebas dari campuran. Kita ini masih banyak campurannya. Coba kita ke gereja, benar motivasinya kita betul-betul mengasihi Tuhan. Benar, masih banyak campurannya. Aku ke gereja supaya aku nanti dinilai sama orang baik. Aku ke gereja supaya nanti mamaku gak marah. Aku ke gereja apa nanti kata orang kalau aku gak ke gereja. Aku ke gereja nanti ditelepon sama gembalaku kalau gak ke gereja. Aku ke gereja supaya aku diberkati. Ini masih belum murni ini. Kalau kita masih punya motif-motif begini ke gereja, belum murni. Nah, nanti diuji di gereja ketemu orang yang nyakitin kita, yang bikin kita kesel. Kita lihat pemimpin, lihat mungkin pelayan Tuhannya yang bikin kita marah, bikin kita kesel. Nah, dimurnikan lagi tuh. Masih ada gosong-gosong kasar-kasarnya di waktu diamplas tuh, aduh sakit Tuhan. Kok sampai begini sih Tuhan? Nah, disitulah Tuhan tersenyum dan dia nunggu respon kita gimana. Kalau respon kita marah, kesel, pahit, wah gagal. Amplasnya gagal. Aduh, diulang lagi nanti. Waktu diulang lebih sakit. Makanya kalau kita dites di satu tempat, anak sekolah dites matematika nggak lulus di sini, jangan dipindahin di tempat lain. Nanti ada tes matematikanya juga, ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu yang sebenarnya jahat juga. Ada, misalnya gini, anaknya nggak lulus sekolah di tempat sini, supaya nanti apa kata orang ya, kalau anaknya nggak lulus dicari tempat di mana dia langsung bisa diluluskan.
dipindahkan di tempat yang dia bisa diluluskan. Dia nggak perlu ikut ujian yang susah, dia nggak perlu ikut materi ini materi itu, tapi dia bisa setara dengan orang yang seolah-olah sudah ujian. Jahat loh, kita orang tua jahat, kita nggak mendidik anak kita. Anak kita punya ujiannya sendiri, sekolahnya sendiri yang harus dikerjakan. Dan rata-rata sekarang ini banyak PR dikerjakan mamanya daripada anaknya. Kadang-kadang kalau Daryl ngerjain PR, maminya dia minta bantuan maminya, asal memang jenis tertentu kan memang dibantu orang tua, ada yang dikerjakan orang tua penuh gitu ya. Saya bilang, Daryl, yang sekolah tuh kamu atau mami? Akulah Pi. Nilainya untuk kamu atau untuk mami? Akulah Pi. Kok mami yang kerjain? Kan boleh. Boleh. Tetapi dari sisi maminya harus ngelihat juga, ini memang konteksnya memang harus dibantu atau tidak. Waktu anak saya, waktu Theo lagi ujian terus kemudian meriang, aduh, bagaimana ujian tapi meriang? Boleh nggak saya bilang sama ibu guru, anak saya meriang, kasihan, aku ambil alih ya ujiannya ya. Sayang, aku kan sayang sama anak. Karena aku sayang, aku ambil alih, begitu? Tidak, kita punya sekolahnya, anak kita juga punya sekolahannya. Nah Tuhan kita di surga juga begitu. Dia ngelihat ujian kita masing-masing. Ada yang punya kesulitan keuangan, keluarga, ketemu dengan situasi keuangan yang sulit, dengan masalah di kantor, masalah di gereja. Itu ujian-ujian untuk memurnikan kita, membuat kita matang, dewasa. Nah kalau kita nggak mau diuji, kita nggak bisa matang. Bapak Ibu pernah lihat telur sama ubi? Apa bedanya telur itu sama ubi? Telur dan ubi ini menggambarkan kehidupan kita. Telur ini awalnya sebelum dimasukkan di air panas atau direbus, bentuknya cair, lembek, cair. Tapi setelah direbus dia akan mengeras. Setelah masuk dalam air panas dalam tekanan tertentu, dia akan mengeras. Sementara ubi dari keras. Tapi kalau dia masukkan dalam air, dalam tekanan tertentu, dia akan melembut. Sama-sama masuk dalam tekanan kehidupan tertentu. Ada yang orang makin mengeras, makin pahit, ada yang makin lembut. Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Apakah Bapak Ibu menghadapi begitu banyak kesulitan, masalah membuat Bapak Ibu makin lembut? Hatinya makin lembut, makin sabar sama orang, makin ngerti orang? Atau makin benci, makin gak bisa terima keadaan? Ada orang tua yang selalu memanjakan anaknya. Terus saya tanya begini, Pak, kok begitu? Kenapa begitu Pak? Gak boleh anak digituin Pak. Semua dituruti. Gak boleh anak nangis. Gak boleh anak susah. Terus saya tanya kenapa begitu Pak? Dia bilang, begini Pak, dulu waktu saya kecil saya susah Pak. Makan susah Pak saya. Sekolah saya susah Pak. Beli sepatu susah Pak. Saya gak mau anak saya seperti saya Pak. Ini salah. Anak kita juga punya sekolahnya. Satu hari kalau kita meninggal dunia lebih cepat. Atau kita mungkin tidak bisa dalam arti mendampingi anak kita dalam waktu tertentu. Anak kita juga harus bisa berdiri sendiri. Kalau terus dimanja sampai umur belasan tahun masih dimandiin, dibuatin air anget, disuapin. Kapan anak kita mandiri? Ada masalah selalu dibela, sampai kadang-kadang datang ke gurunya dilabrak gurunya. Anak saya ya, kemarin berantem ya, saya nggak terima ya. Lah namanya anak mah berantem aja kali. Ngapain emaknya jadi kayak repot? Ya tentu kalau memang ada perlakuan yang betul-betul tidak adil dan kita bisa ngelihat kasus itu kasus yang memang betul-betul yang kita perlu bela, kita bela. Tetapi kita ngelihat kasusnya juga, namanya juga anak-anak. Saya sering lihat kadang di mal-mal orang tua berantem sama orang tua. Ada anak antri. Itu ceritanya, antri ke toilet. Kemudian entah kenapa, entah dia nyerobot atau gimana, terus kemudian ditegur sama yang diserobot itu. Bapaknya marah, muamuk. Padahal anaknya yang salah misalnya. Kadang-kadang juga anak yang saya perhatiin ya, karena memang selalu dibela, dia nggak pernah takut walaupun dia salah, dia hajar orang juga.
Hatinya makin lama tuh bukan makin lembut, makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Nah waktu dia menghadapi realitas nanti ketika ditinggal orang tuanya, hidup gak selalu adil, hidup gak selalu nyaman, dia tidak siap. Kenapa orang bunuh diri, kenapa orang akhirnya menyerah sebelum berjuang benar-benar. Karena dia selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan dalam hidup ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anakmu setiap kali pengen langsung dikasih, dia gak ngerti arti perjuangan. Gak ngerti. Apalagi kalau kita punya uang, kita pengen anak kita senang, gak boleh anak kita sedih, gak boleh anak kita nangis. Anak kita akan menjadi anak yang manja dan gak siap dengan menghadapi kehidupan yang berat. Dan saya bersyukur saya terbentuk di satu keluarga di bawah garis kemiskinan. Kalau miskin itu Bapak Ibu, saya ngerti miskin, tetapi saya ini di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau misalnya pulang dan tidak ada makanan pada waktu itu biasa. Saya bisa menjadi pahit dengan keadaan itu dan saya bisa balas dendam. Saya nggak mau begitu lagi, anak saya nggak boleh begitu, saya harus berjuang, saya harus gini, saya harus gini, saya harus gini. Akhirnya apa? Saya cinta uang. Akhirnya saya menganggap uang itu segala-galanya sumber kebahagiaan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya lebih awal. Tuhan tangkap saya sebelum saya pahit, saya mengakar. Dan saya pahit dengan banyak keadaan Bapak Ibu. Keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Saya juga pernah memiliki seorang pemimpin, ya anggaplah itu otoritas saya yang banyak sekali berbuat salah. Perlakuan-perlakuan kasar juga saya terima. Dipukul, disiram air, ditendang. Bertahun-tahun. Itu kalau misalnya saya nggak menang, saya tidak lewati fase itu, saya jadi pahit. Pahit dengan otoritas. Pahit dengan majikan, pahit dengan pemimpin. Tetapi puji Tuhan saya mengampuni. Puji Tuhan saya beres. Anak-anak dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak pernah secara total mengampuni orang tuamu, engkau memindahkan masalah orang tuamu, keluargamu ke dalam hidupmu. Makanya kalau ada anak bilang, aku gak mau seperti papa, aku gak mau seperti mama. Orang yang seperti itu biasanya masih sakit hati. Dan akan persis atau lebih buruk dari yang dia gak mau tadi. Seorang pria, seorang anak muda yang lihat papanya seringkali nonton DVD porno. Dia bilang satu kali dia ngeliat papinya lakukan itu dan dia marah sekali. Dia bilang saya tidak akan pernah mau menjadi seperti papaku. Aku marah, aku benci. Berapa puluh tahun kemudian dia bukan hanya nonton DVD porno. Dia memproduksi DVD porno. Aku gak mau seperti papaku suka pukul mama. Tidak akan kulakukan itu. Aku benci papa yang suka pukul mama. Karena dia benci luar biasa. Karena lihat papanya sering pukul mamanya dalam jangka waktu tertentu. Dan dia tidak mengampuni. Walaupun ucapan bibirnya berkata aku tidak mau seperti papa. Aku tidak mau seperti papa diulang-ulang. Tetapi dia adalah orang yang paling galak dan kasar. Bukan hanya istrinya. Bahkan anaknya pun diperlakukan tidak manusiawi. Sampai digunting telinganya. Telinganya suruh makan anaknya. Jadi apa yang kita benci dari kehidupan ini, kalau kita belum menang, kita belum sanggup menanggungnya. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Kalau kepahitan, luka-luka ini kita gak mampu menangkan, hidup kita akan banyak melukai orang lain, percaya. Yang menikah dalam bimbingan konseling pranikah selalu saya bimbing. Kamu harus mengampuni orang tuamu. Memang keluarga orang tuamu tidak ideal. Justru karena keluarga orang tuamu tidak ideal itu memungkinkan engkau untuk tidak cerai di kemudian hari. Kenapa begitu? Dengerin. Kalau keluarga papa mamamu tuh begitu ideal, gak pernah ribut, selalu romantis, selalu punya waktu bersama, selalu gak punya masalah keuangan, dengerin. Nanti kamu sedikit ada masalah berpikir, kok gak seperti yang papa mamaku? Kayaknya suamiku gak bener nih, istriku gak bener nih.
Justru karena engkau lihat kondisi papi mamimu yang tidak sempurna, keluarga yang gak sempurna, membuat engkau mengerti bahwa sama seperti keluarga papi mamiku gak sempurna, aku juga gak sempurna, istriku gak sempurna, aku mau sempurna, aku mau belajar berbenah diri. Itu penting sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Alkitab mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini harus dipahami bukan kebaikan menurut cara pikir kita yang happy ending. Maunya kan gitu, seperti film-film box office kan, film-film laga atau film sinetron-sinetron selalu pasti happy ending, yang kita mau tonton juga happy ending. Saya kalau nonton film nggak happy ending, saya marah. Bayar mahal-mahal bikin sedih aja. Jadi kalau saya tahu nih dari sinopsisnya atau apa namanya itu, kalau saya yang lihat ternyata ujung-ujungnya jagoannya mati, nggak nonton saya. Sedih, nggak happy ending. Nonton itu kan buat hiburan, apalagi sadis, cerot-cerot darah, cerot-cerot, apa sampai tegang awal sampai akhir. Nggak usah deh, saya nggak mau nonton film begitu. Karena saya nonton untuk hiburan. Kalau lucu-lucu saya malah seneng karena film. Tapi kehidupan kita nggak selalu happy ending loh Bapak Ibu. Kita yang benar pasti dibela Tuhan, pasti kita lebih dari pemenang. Nggak selalu, percaya sama saya. Banyak orang Kristen masuk penjara, orang Kristen yang benar disalahin. Orang-orang Kristen mula-mula itu nggak salah, mati juga, dibakar hidup-hidup juga. Jadi kita jangan naif yang berpikir bahwa orang yang benar selalu menang. Tidak selalu orang benar itu menang di dunia ini, tapi menang di kehidupan yang akan datang. Nah, mendatangkan kebaikan tuh gini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, kita udah benar, kita udah mau ikut Tuhan, tapi kok anak sakit, kok situasi keuangan sulit, kok cari kerja sono cari kerja sini kok nggak dapet. Bukannya kalau aku ikut Tuhan benar itu semua jadi ngikutin, keuangan jadi baik. Nah begini Bapak Ibu, karena Tuhan tahu kalau engkau banyak duit, engkau gak akan ikut aku serius. Kalau engkau tidak dididik dengan cara ini, engkau tidak akan pernah menganggap serius ikut Tuhan itu. Saya gak sebut namanya, saya ngobrol dengan seorang bapak. Bapak ini dulu waduh bisa dikatakan sulit sekali. Untuk membawa dia ketemu Tuhan sulit sekali. Dia punya sekolah sendiri. Tuhan izinkan dia masuk satu tempat, di sana dia harus istirahat bertahun-tahun. Tahu ya tempat itu ya, kalau sudah istirahat bertahun-tahun gak boleh keluar ruangan di sana. Keluar dari sana dia berubah. Saya bilang sekolahnya mahal. Orang kadang-kadang gak pernah sempat baca Alkitab, gak pernah sempat ibadah. Kadang diizinkan sakit dulu. Udah sakit baru sempat baca Alkitab, sakit baru sempat ngerenung. Kadang-kadang di ujung maut baru ngerti kekekalan itu mengerikan. Waktu masih hidup banyak duit sombong. Ngerasa dunia ini bisa digenggam. Dia ngerasa dia bisa mengendalikan dunia ini. Silahkan kau punya duit banyak menggenggam dunia ini, kau tidak bisa menggenggam kekekalan. Kau di ujung maut kau baru tahu bahwa hidupmu itu sama sekali tidak ada artinya. Uangmu tidak ada artinya, gak bisa membeli kekekalan sama sekali. Dan saya telah melayani begitu banyak orang di ujung maut. Sekalipun punya begitu banyak koneksi, pejabat, uang, gak bisa nolong uangnya. Dan dia bilang, Pak apa yang harus saya lakukan Pak? Ya sering kali kalau ketemu sama orang-orang, Pak apa yang harus saya lakukan Pak? Coba kamu ngomong itu waktu kamu sehat. Waktu kamu masih muda. Saya bimbing kamu, saya kasih hidup saya buat kamu. Tapi kalau kamu sudah di ujung maut, Pak apa yang harus saya lakukan Pak? Aku mau hidup bagi Tuhan Pak. Aku mau habis-habisan bagi Tuhan Pak. Istilah ibarat daun pohon itu sudah layu. Kembang sudah layu. Jangan kasih Tuhan itu pohon, daun, kembang yang masih layu. Kasihlah selagi kita segar, selagi kita kuat. Jadi salah juga tuh ya opa-opa, oma-oma, tante-tante, om-om. Yang muda-muda saja yang melayani. Ayo yang muda-muda saja yang doa. Yang muda-muda saja yang cari Tuhan. Yang tua? Loh di atas kertas kan yang opa-oma yang duluan. Dibalik dong harusnya. Yuk yang opa-oma duluan melayani Tuhan. Opa-oma ayo duluan habis-habisan buat Tuhan. Harusnya begitu loh. Sekarang kan dibalik. Banyak kan udah yang doa yang muda-muda aja, kita mau udah tua.
Loh, waktu masih muda dulu ngapain? Belum tentu dulu muda habis-habisan. Tapi dengarkan baik-baik. Mendatangkan kebaikan itu artinya manfaat rohaninya. Manfaat bagi keselamatan jiwa kita. Nah, hebatnya kalau kasih yang mampu menanggung segala sesuatu tuh gini Bapak Ibu. Diperlakukan jahat, situasinya buruk, tapi sanggup diubah menjadi sesuatu yang baik. Yang membawa dia makin dekat sama Tuhan. Dijahatin istri atau suami, gak punya duit, susah, bosnya galak, tapi makin deket sama Tuhan, makin suka baca Alkitab. Sakit, anak ngadepin mungkin kegagalan, tapi makin deket sama Tuhan. Nah, itu yang hebat. Contoh dalam Alkitab siapa? Yusuf. Dijahatin sama saudara-saudaranya, dibuang di sumur, dijual, difitnah. Tetapi apa kata-kata terakhir, kalimat yang muncul dari Yusuf waktu saudara-saudaranya minta ampun, minta dimaafkan sudah menjahati dia. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Silahkan orang buat jahat sama saudara, enggak apa-apa. Dijahatin, difitnah, digosipin, enggak apa-apa. Saudara enggak usah takut, Allah bela saudara. Contohnya Yusuf. Tapi jangan sampai saudara yang jahatin orang, fitnah orang, jelekin orang, enggak usah. Saudara silahkan, saudara tidak usah membela diri, tidak usah mereka-reka. Nanti Tuhan akan mendesain ulang saudara. Kayaknya nih ya, saudara di tempat kerja dijahatin, di gereja dijahatin, di rumah dijahatin sama suami sama istri saudara. Kayaknya semua tindakan saudara itu jahat semua, salah semua. Teman-teman juga jahatin saudara. Enggak apa-apa, kalau engkau enggak benar-benar jahat, engkau cuma dijahati, engkau akan diubah menjadi orang seperti Yusuf. Engkau dipermuliakan pada waktunya. Kalau enggak di dunia ini, di dunia yang baru, di langit yang baru. Karena di dunia ini cuma sebentar saudara. Saya kalau jadi pendeta gagal di dunia ini enggak masalah. Kalau saya dijahatin orang sampai pelayanan saya gagal, tidak masalah. Kalau saya begitu. Saya enggak jadi pendeta yang secara materi punya, enggak masalah juga. Saya enggak jadi pendeta yang bisa masuk keluar TV, enggak masalah juga. Saya enggak diundang khotbah di luar, enggak masalah juga. Kan kadang kalau pendeta tuh kadang-kadang ukurannya kalau udah jadwal keluar masuk TV kan jadi merasa hari ini 7 kali khotbah. Kayaknya kalau 7 kali khotbah itu nilai dirinya naik gitu ya. Oh, kalau pendeta di dalam terus enggak pernah khotbah di luar itu enggak ada nilai jual. Oh, pendeta tuh kalau mobilnya mewah, rumahnya bagus, berarti diberkati Tuhan. Tapi kalau pendeta tuh udah kurus, kering, kemudian rumahnya masih ngontrak di tempat petak, tidak diberkati Tuhan. Ada seorang anak remaja tanya sama dia, pendetamu sekarang naik apa? Kan orang tuanya nggak tempat sini kan. Tapi tanya, pendetamu itu sekarang naik apa? Oh, masih naik motor. Oh, masih naik motor dia. Rumahnya di mana? Mungkin kalau saya tambah gitu ya. Rumahnya di mana? Oh, masih numpang. Ada masalah dengan itu? Tidak masalah. Harusnya itu tidak masalah sama sekali. Masalahlah kalau kamu sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya uang banyak tapi kok enggak takut Tuhan. Uangmu tidak bisa menyelamatkan engkau, mobilmu tidak bisa menyelamatkan engkau, rumahmu yang besar tidak bisa menyelamatkan engkau, dan kalau engkau di ujung maut itu tidak bisa membeli apa-apa. Tapi bisa bikin asuransi, bisa masuk rumah sakit yang bagus, bisa. Mungkin benar kau bisa masuk rumah sakit yang bagus, beli obat yang mahal, beli ranjang yang bagus, tapi engkau tidak bisa beli kebahagiaan dan kesehatan. Saya beberapa waktu yang lalu melihat di media sosial, ada satu orang yang divonis kanker dan kemudian dia punya uang banyak, dia bilang sama dokter, saya punya uang banyak, lakukan sesuatu, saya punya uang banyak. Dokter bilang, maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa. Dia marah sekali, dia sebar itu uangnya di depan pintu, di koridor sepanjang jalan keluar. Dia ngamuk, dia marah, untuk apa punya uang banyak kalau gak bisa buat apa-apa.
Salah. Bisa sejauh itu untuk memberkati orang lain. Pakailah uangmu untuk memberkati orang lain. Menolong sesamamu, mendukung pekerjaan Tuhan. Jadikan itu hartamu di surga. Dan kau lebih bahagia. Saya juga sudah meneliti, sudah melihat. Orang-orang yang kikir, yang pelit itu gak pernah bahagia. Gak pernah bahagia. Mungkin dia punya segalanya tapi gak bahagia. Tapi orang yang murah hati, suka menolong, suka berbagi. Lebih ringan hidupnya, lebih bahagia. Tapi mungkin dia gak kaya, pas-pasan. Tapi lebih bahagia. Tergantung. Karena ukuran kita tuh beda sama ukuran Tuhan. Kalau dalam ukuran kacamata manusia, itu biasanya manusia itu suka mengagumi apa yang kelihatan. Punya mobil, punya rumah, ya badannya bagus, cantik, ganteng. Itu kan dikagumi. Tapi kalau Allah kan enggak. Makanya Lukas mengatakan sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jangan bikin kagum manusia. Karena itu bisa dibenci Allah. Bikin kagum manusia tuh begini contohnya ya saudara ya. Wah aku mau tunjukin nih rumahku gede nih. Aku mau tunjukin nih mobilku mewah nih. Supaya manusia kagum. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia bilang apa? Weh hebat nih Henry, mobilnya ganti ya Henry, Alphard. Weh manusia gitu. Manusia kan pasti gitu, kalau kita ganti mobil kan manusia gitu. Apalagi pemberkatan rumah. Rumahnya berapa kali berapa? 100 kali 200. Bisa main bola di sana. Nah, saya juga pernah pemberkatan rumah, di rumah main bola bisa kayak ini, saking luasnya. Mesti kalau ke mana ke dapurnya mesti naik skuter, saking itunya, saking panjangnya. Manusia, hebat ya Pak ya, keren ya Pak ya. Tapi kalau kita mengandalkan uang tersebut, kita nggak takut Tuhan. Tuhan bilang, kamu nggak hebat, kamu nggak hebat. Tapi kalau lebih bagus lagi, kita bisa diberkati secara materi, tapi juga kita mencintai Tuhan. Nah, seperti yang juga dikatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan ngukur orang tuh cuma dari luarnya loh saudara, salah nanti. Jangan menghormati orang itu dari tampilan luarnya, salah nanti. Jadi biarlah kita harus menghadapi situasi yang sulit, kesulitan ini, kesulitan itu, gak usah cari penghargaan manusia. Berjuang tetap berjuang. Direndahin orang gak apa-apa. Naik motor ya Pak? Iya. Iya ya Pak, sekarang tuh macet Pak ya. Kalau naik mobil macet ya bukan karena memang macet naik mobil. Memang gak ada mobil. Bahkan kalau saya pelayanan kan gitu, ditanya mobilnya parkir di mana Pak? Oh di sana. Ini saya diantar sama anak murid saya, misalnya Agung atau Henry, saya diantar, atau Mas Iwan gitu ya, saya diantar. Oh gitu ya Pak ya, kadang-kadang naik motor, Mas Iwan pernah ngantar saya naik motor. Begitu kalau naik motor sama Mas Iwan saya cubitin dari belakang, saya pukulin dari, karena dia, karena ngejar, ya pendeta kan juga punya setoran ya, ngejar dari satu tempat ke tempat lain jarak cuman berapa menit, 10 menit, wah gitu, Mas Iwan jagonya. Naik apa Pak? Oh naik motor, parkiran motor di sebelah sana Pak. Iya. Karena hamba Tuhan itu kalau parkiran mobil disediakan, parkir hamba Tuhan di sini. Tapi kalau parkir motor tidak ada, parkir motor hamba Tuhan di sini tidak ada. Saudara. Yang ada tuh parkir mobil hamba Tuhan. Gak ada parkir motor. Saya pernah jalan saudara ya sama anak murid saya ya kayak rata-rata kayak Agung, kemudian Akong yang badannya gede, tinggi, putih. Hidup sapi saya di rumah kan, gede-gede putih. Biasanya yang bawa tas saya kan, dia disambut saudara. Saya di belakang nggak disambut. Dipikir saya ini supirnya. Jadi dia, silakan Pak, duduk. Terus dia juga nggak enak gitu, gelisah gitu. Karena yang disambut dia, saya nggak disambut. Saya masih agak sedikit ketinggalan karena toilet. Terus saya duduk kan, kadang-kadang saya pernah nggak dipersilahkan duduk di depan. Tidak apa-apa juga. Waktu saya khotbah saya perkenalan diri, langsung dia kaget, langsung malu-malu gini. Terus langsung minta maaf sama saya selesai ibadah. Aduh Pak Pendeta, mohon maaf ya Pak. Udah biasa, tidak apa-apa. Cuman kadang-kadang kita itu kalau dibilang begitu kan sulit terima ya. Kita mau membuktikan diri, kita harus dihormati orang. Waduh, kalau kita dihormati nilai diri kita lebih bagus.
Tapi dalam unsur kasih kita nggak begitu. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kita cukup membuktikan bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang mengasihi kita. Amin.